Kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus pesinetron Shireen Sungkar yang dikabarkan harus masuk rumah sakit untuk menjalani operasi kista dermoid berdiameter di atas 7 cm. Melalui akun Instagram pribadinya, Shireen menceritakan soal gangguan penyakit yang sedang dideritanya. Ternyata kista yang diderita oleh istri dari Teguh Wisnu tersebut termasuk ke dalam jenis dermoid yang tidak menutup kemungkinan untuk tumbuh lagi setelah menjalani bedah laparoskopi. Dan sebenarnya kista itu macem-macem. Waktu itu aku dibilangnya kistanya dermoid, jadi agak-agak serem sih. Jadi pas dioperasi tuh ada giginya, dermoid kan, ada rambutnya. Serem, mungkin bisa dicek kalian macam-macam kista di Google sama kista dermoid itu apa. Tapi memang kista dermoid setahu aku yang aku dikasih tahu dokter itu cenderung lebih cepat berkembangnya. Makanya aku sampai 13 cm itu gede banget gitu kan. Operasi pengangkatan kista ini bukan kali pertama dilakukan oleh Shireen. Pasalnya 8 tahun yang lalu, dirinya juga sempat menjalani operasi pengangkatan kista dengan metode laparoskopi. Hingga divonis dokter, sulit untuk memiliki keturunan setelah putra sulungnya Adam. Namun takdir berkata lain, vonis sang dokter ternyata tidak terbukti. Shireen akhirnya mengandung Cut Hawa yang merupakan putri keduanya. Aku kista itu dari waktu habis melahirkan Adam. Waktu Adam itu alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nah pas habis melahirkan Adam, tiba-tiba kistanya itu hampir 13 cm. Which is itu gede banget ya. Sama ada dokter juga kalau misalnya telurnya itu kecil-kecil, terus kistanya bermasalah, bikin susah punya keturunan lagi gitu. Tapi ya balik lagi, ya kuasa Allah ya, ternyata habis dioperasi kista. Tapi memang harus dioperasi karena udah terlalu besar. Jadi waktu itu dioperasi, 2 bulan setelah operasi hamil. Padahal itu rahim gak diapa-apain. Jadi ya udah terserah Allah aja sih gitu. Yang penting kan ikhtiar aku, dokter bilang secara medis harus diangkat ya aku angkat kistanya. Tapi waktu itu indung telurnya gak kenapa-kenapa. Setelah meluapkan rasa kesalnya atas kontroversi konten tak senonoh yang diposting oleh selebgram Oklin Via, reaksi keras Abizar Al-Ghifari ternyata membuat sang ibunda tercinta Umi Pipik Dian Irawati angkat bicara dan mendukung reaksi keras sang anak. Istri dari mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu pun sangat menyayangkan aksi tak senonoh yang dibuat Oklin. Pasalnya secara tidak langsung Oklin telah menghinakan dirinya sendiri dan semua wanita muslimah. Ya pasti ini sebuah pelecehan. Satu dia melecehkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri, juga melecehkan para wanita muslimah. Walaupun memang jilbab, kita tidak bisa salahkan jilbabnya, tidak. Karena jilbab dan akhlak dua hal yang berbeda. Jilbab adalah sebuah kewajiban dari Allah, perintah Allah untuk kita menutup aurat. Kalau akhlak kembali kepada orangnya. Kalau kita cuma pakai ilmu doang, mungkin si perempuan ini ilmunya banyak, dia pintar mungkin. Tapi nggak mungkin ada. Hai, selamat pagi Besti Obsesi. Kembali lagi nih, Vina menyapa lagi di hari ini dengan berita-berita yang update dan viral pastinya. Di mana lagi kalau bukan di Obsesi, obrolan seputar selebriti. Wah, ini sih Vina mau langsung kasih 2 jempol ya, 4 nih ya. Buat Umi Pipik barusan. Itu udah poin banget kalau ngomongnya, benar-benar. Kalau belum punya ilmu yang cukup gitu ya dan juga punya adab ya begitu. Nah ya kan, jadi kayak nyampur-nyampur gitu, memang benar. Yang namanya akhlak itu sama kewajiban yang kita lakukan gitu ya, itu dua hal yang berbeda gitu ya kan. Jadi kalau akhlak itu kembali lagi ke diri sendiri. Begitu Besti, sama nih kayak kalau pernah sayang belum tentu juga nggak bisa saling serang. Waduh, kayak Mas Ari Wibowo dan Mbak Inge nih masih belum selesai loh ya jalan ceritanya. Karena mau cerai aja itu harus lewat banyak drama dulu. Dan yang terbaru nih awal-awal kan Mas Ari yang bilang kalau ada orang ketiga itu dari pihak Mbak Inge. Nah sekarang tiba-tiba Mbak Inge katanya punya bukti kalau sebenarnya Mas Ari lah yang selingkuh. Aduh nggak bahaya tak? Nah kalau saling tuduh kayak gini yang benar yang mana kira-kira? Besok masih ada bisa tebak. Tapi bukan cuma permasalahan Mas Ari dan Mbak Inge aja yang gak kelar-kelar karena Inara sama Virgon juga ya. Tapi kalau yang ini sih, bawa
bau-bau soal permasalahan uang begitu ya Besti ya, soal nafkah gitu ya kan, bau-baunya nih harta gono gini sampai royalti loh. Banyak loh ya, bahaya nih. Langsung aja kita lihat ini. Setelah sekian lama menuding Inge Anugrah punya orang ketiga, Ari Wibowo nampaknya harus menahan malu. Pasalnya Ari tidak bisa membuktikan tuduhannya ke Inge saat menjalani sidang lanjutan perceraian mereka kemarin. Yang mengejutkan, Inge justru menuding balik Ari telah selingkuh darinya sejak tahun 2018. Tak main-main, Inge membawakan 3 orang saksi yang kabarnya melihat langsung perselingkuhan Ari dengan wanita lain. Sudah terbantahkan bahwa apa yang dituduhkan kepada Bu Inge ada orang ketiga itu tidak terbukti sama sekali. Bahkan yang terbukti malah Pak Ari sering keluar malam ke klub. Kalau misalnya yang tadi kita dengar di persidangan bahwa ada tuduhan-tuduhan terhadap Kak Inge baru mulai di tahun ini, saya bisa bilang yang bersangkutan mulainya udah jauh lebih dulu. Benar yang disampaikan oleh Bapak kuasa hukum bahwa memang saya nggak sekepo itu, kayak tadi juga ditanyakan oleh pihak lawan kenapa nggak angkat handphone, video apa segala macam. Saya cuma jawab saya nggak sereceh itu orangnya, saya menjaga perasaan teman saya dan saya akan buktikan dulu. Dan dengan berjalannya waktu membuktikan bahwa memang itu merupakan habit. Saya bilang ke Inge, kamu perlu bantuan nggak? Saya akan jadi saksi kamu karena saya menyaksikan ini dari 2018. Ada buktinya nggak kayaknya? Dari sidang kemarin, 2 minggu lalu dan hari ini, bisa kita katakan bahwa memang pihak ketiga di Bu Inge itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Maaf dari pihaknya Inge sudah sangat memojokkan, sudah sangat menjatuhkan dengan segala kebohongan-kebohongan yang ada di berita, dan saya rasa memang sudah sebaiknya kita tinggal berpisah walaupun belum ketok palu. Tudingan Inge ke Ari benar-benar mengejutkan. Apalagi selama ini, Ari lah yang ngotot menuding rumah tangganya rusak gara-gara Inge punya pria idaman lain. Karena alasan itu pula, Ari sangat yakin bisa mendapatkan hak asuh anak untuk kedua anaknya. Lantas kalau sudah begini, mungkinkah hak asuh anak bisa direbut oleh Inge? Rebutan hak asuh anak? Ya ini lagi disidangkan makanya diperjuangkan. Anak-anak memilih untuk ikut saya, dan memang sudah ada surat pernyataan juga dari anak-anak bahwa dua-duanya mau ikut dengan saya. Alasannya segala macam sudah sangat jelas. Sementara Inge mulai percaya diri untuk merebut hak asuh anak-anaknya, Inara Rusli justru masih memperjuangkan banyak hal di dalam proses perceraiannya dengan Virgon. Salah satu yang paling diperjuangkan Inara, hingga terkesan ngotot banget, adalah memperjuangkan hak atas royalti dari 3 lagu yang diciptakan Virgon saat masih menikah dengan Inara. Ya, untuk goalnya pertama pasti hak asuh anak, kedua hak harta gono gini atau harta bersama, 3 nafkah anak, keempat juga terkait dengan muta, kelima terkait tidak. Sebagai harta gono gini udah sampai mana Bang? Masih diperjuangkan, masih ongoing. Kalau royalti kan dia masuk harta bersama, jadi harus putusan akhir. Tidak bisa di putusan sela, karena dia masuk pokok perkara kan. Makanya kalau lagi cinta-cintanya itu jangan apa-apa tuh langsung foto berdua banyak banget di sosmed ya kan. Terus kalau misalnya lagi cinta banget tuh gombalinnya tuh bikin-bikin lagu. Jadi susah kan ngapus-ngapusinnya sama royaltinya. Ih kalau Inara sih masih keke dan ngotot soal royalti ya Besti. Ayu Ting Ting nih ya yang kemarin tuh akun YouTube itu sempat hilang. Karena dihack sama seseorang. Justru nggak mau ribet Besti. Meskipun sempat pusing katanya tapi
Gayu tuh nggak mau nuntut sana sini karena yang penting tuh akunnya sekarang tuh udah balik ya. Ya mungkin karena Bu Ayu juga sibuk kali ya, nggak sempat ngurusin yang kayak gini-ginian ya kan. Secara kan strippingannya banyak. Nah tapi ngomong-ngomong soal sibuk, di tengah kesibukannya Prilly ini masih aja sempat-sempetin buat ikut jadi relawan nih Besti Obsesi. Bahkan Prilly ini kemarin tuh terjun langsung untuk mengutin sampah di sebuah acara. Wah, jarang banget loh ya ada artis yang mau kotor-kotoran. Wah, himbauan nih buat para yang suka buang sampah sembarangan. Gak malu emangnya ngelakuinnya. Prilly loh yang mengutin sampah kalian. Nanti kita lihat ya saat lagi ya, jangan kemana-mana tetap di Obsesi. Tak betah melihat sampah berserakan, Prilly Latukonsina tak takut kotor. Punguti sampah yang berserakan di sebuah acara kebudayaan. Sesaat lagi, tetap di Obsesi. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kini sudah tak lagi pusing. Setelah seminggu menghilang, vlognya yang kena hack, akhirnya sudah kembali. Namun dalam penelusuran, Kiss You TV belum juga ditemukan. Masih tetap Tesla News, dan bahkan malah ada nama baru yang muncul, Kiss TV. Benarkah vlog Ayu Ting Ting sudah balik lagi, atau cuma lip service belaka? Kemarin sempat kehack tapi udah balik lagi kok. Udah balik lagi alhamdulillah, tinggal dibenerin aja. Mungkin butuh berapa hari lagi lah. Tapi udah balik, kembali normal seperti biasa. Cuma memang harus masih ada yang diurus lagi. Nggak bikin baru ya? Enggak. Kiss TV namanya. Itu pemirsa bukan? Bukan. Ada itu? Enggak tahu. Disalahgunain. Oh, enggak kok. Itu emang udah punya kita yang kemarin di... Coba deh. Gitu ya? Oh, bukan. Bukan, kita nggak bikin baru. Udah kok, udah balik kemarin. Cuma tinggal diganti-ganti aja. Itu kenapa bisa hack tahu nggak? Ya nggak tahu ya. Kemarin tuh barengan sama siapa lagi ya? Ada yang di hack juga tuh. Iya emang udah apesnya aja kali. Ada aja kan orang jahil, orang usil. Tapi kan balik lagi. Rata-rata semua pada balik kok. Tapi ketahuan teh yang hack siapa? Enggak tahu. Mau proses ke Enggak lah, gak usah dibikin ribet. Hakam hukum. Tak mau kelamaan pusing memikirkan vlog yang hilang karena kena hack, Ayu Ting Ting pun memilih nyalon berdua bareng sang ibu Umi Kalsum tanpa ditemani ayah Ojak yang lagi sibuk mengurus warungnya. Hati siapa yang tak kecewa, atutut tatih tayang, kasih sayang darimu yang semakin menghilang. Apakah kau sudah punya? Dikenal sebagai selebriti dermawan yang selalu peduli akan lingkungan, Prilly Latukonsina mendadak bikin heboh dunia permedsosan. Bapak marahin aja ya Pak kalau ada yang beli tapi buangnya di sini. Prilly bersama sejumlah relawan peduli bumi terlihat terjun langsung ke lapangan untuk memunguti sampah yang berserakan setelah rangkaian acara kebudayaan yang dilaksanakan di Kota Jember selesai diselenggarakan. Banyaknya sampah yang berserakan setelah acara selesai membuat hati Prilly tergerak untuk melakukan aksi membersihkan sampah beramai-ramai dengan relawan yang lain. Tentu aksi kepeduliannya terhadap lingkungan ini menuai respon dari berbagai pihak, hingga dibanjiri beragam komentar positif dari netizen sejagat maya. Pasalnya artis berusia 26 tahun itu berharap aksinya ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Salah satunya dengan memperbanyak tong sampah di destinasi wisata. Mungkin untuk pemerintah ya banyak kasih dukungan ke komunitas-komunitas kayak aku ya. Aku yakin komunitas kayak aku ini ribuan di Indonesia banyak banget gitu. Bukan cuma generasi peduli bumi tapi pasti ada gerakan-gerakan lainnya yang emang untuk peduli sama lingkungan. Jadi semoga pemerintah bisa kasih dukungan ke komunitas-komunitas tersebut supaya kita juga semangat. Terus juga perbanyak tong sampah ya di setiap daerah apalagi di destinasi wisata gitu. Jadi tolonglah perbanyak tong sampah di berbagai destinasi wisata supaya turis lokal maupun turis luar tuh nggak bingung kalau buang sampah di
Jodoh, maut, dan rejeki memang rahasia Tuhan. Aldi Taher menyadari betul hal itu. Bagaimana tidak, sebelumnya Aldi dikenal sebagai artis yang suka pansos ke artis lain. Kini Lord Aldi Taher Martin Gallagher, karirnya moncer, diundang manggung ke sana kemari. Aldi bahkan didapuk menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Perindo. Semua qadarullah ya Mbak. Yang namanya rezeki, jodoh, maut, ya termasuk rezeki itu kan karir. Nah hari ini kemarin pihak KPUD DKI Jakarta sudah menganulir ya, mencabut pendaftaran saya karena memang saya istikharah waktu itu Mbak. Dan termasuk ya kita itu hidup itu kan kita serahkan kepada Allah. Ya yang terjadi pada diri kita ini semua qadarullah. Jadi tujuannya sama, membangun Indonesia, dan akhirnya saya bismillah maju insya Allah nyalek DPR RI Dapil Jabar 7 bersama Partai Perindo. Jangan lupa baca Al-Quran, jangan lupa sayangi ibu bapak, ya pokoknya anak muda terus berkarya, berjuang untuk Indonesia sejahtera. Boleh jadi karir cemerlang dan rezeki berlimpah yang kini didapatkan Aldi Taher merupakan hasil dari baktinya kepada sang ibunda yang sakit stroke. Di mana di sela kesibukannya mengurus keluarga kecilnya, Aldi masih punya waktu memuliakan sang mama. Orang tuaku adalah pembuka pintu rezekiku, juga dirasakan betul oleh selegram Fadil Jaidi. Fadil merasakan betapa dahsyatnya the power of memuliakan orang tua. Percaya, aku udah ngerasain ini, orang tua nomor 1. Yang penting ikhlas, kalian kasih, insya Allah rezeki kalian bakalan lebih berlimpah-limpah lagi dikasih sama Allah. Gegara memuliakan papa mamanya, Fadil Jaidi karirnya moncer dan rezeki mengalir deras. Belum lama ini Fadil bahkan memberikan kejutan spesial untuk sang mama, berupa sebuah mobil sedan keluaran Eropa yang harganya selangit. Siap, 1, 2, 3. Berkah memuliakan orang tua, karir moncer, rezeki mengalir juga dirasakan aktris Indah Permatasari. Meski sampai sekarang pernikahannya dengan komika Arie Kriting tidak direstui ibu kandungnya Nursya Mustamin, namun Indah pun memilih memuliakan bapak dan mama mertuanya. Setelah dijamu bak bidadari saat mudik lebaran ke Bau-Bau Sulawesi Tenggara, kini gantian Indah yang menjamu bapak mama mertuanya yang main ke Jakarta. So, hari ini Mama, Bapak, sama Amal akan datang ke Jakarta. Pas banget nyampe guys. Jadi ya guys, Amal ini kan rencana dia pengen surprise. Ternyata kita tahu dia datang ke sini. Kita pura-pura aja ya, pura-pura kaget, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Jadi ini sebenarnya ada kesalahan teknis karena sebenarnya kita mau jemput. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat. Indah Permatasari juga mengajak bapak dan mama mertuanya untuk melihat rumah barunya yang super duper mewah dan canggih. Sudah di rumah. Masuk. Indah bahkan dengan penuh kasih sayang mengajari bapak mama mertuanya soal teknologi mutakhir yang ada di rumah gedungnya. Nggak ada ibu kandung, ibu mertua pun jadi ya. Kebayang nggak tuh ya kalau yang diajak ibu kandungnya Indah bisa-bisa bukannya dapet doa tapi malah dapet nyinyiran lagi ya. Ini cek temboknya begini, cek temboknya begitu, harusnya cek temboknya tuh hitam gitu, harusnya ini gitu kali ya. Tapi ya the power of memuliakan orang tua gitu ya. Dua orang tua itu emang bener adanya manjur, terus rezekinya nggak habis-habis loh ya kan. Pokoknya hidup tuh terasa lebih bahagia ya kalau misalnya tuh ada restu dari kedua orang tua gitu. Dan orang tua tuh kita juga senang gitu kan kalau orang tua kita ridho sama apa yang kita lakukan.
pasti semuanya insya Allah berjalan dengan lancar. Makanya yang masih punya orang tua, yuk bisa yuk kita bahagiain yuk. Dan Besti Obsesi nggak berasa nih, tiba-tiba udah 30 menit aja nih ya Vina nemenin Besti Obsesi semua. Sekarang udah waktunya Vina pamit undur diri. Tapi Vina mau ingetin jangan lupa tonton terus Obsesi ya yang tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 5.30 pagi. Pastinya hanya di GTV pilihan terbaik keluarga Indonesia. Akhir kata saya Vina Fili pamit ya. Salam Obsesi, dadah bye-bye.